Saat lagu selesai dan proses penyedotan coklat selesai, Agustus pun ikut menghilang. Ibu Agustus menjadi sangat panik lagi, dan Wonka meminta salah satu ompa-lompa untuk mengantarkan Ibu Agustus menemui anaknya. Wonka kemudian mengajak mereka untuk kembali berkeliling. Mereka melihat ompa-lompa yang sedang mendayung perahu. Di situ Wonka menyuruh mereka untuk menaiki perahu itu. Di tengah perjalanan, Charlie bertanya, apa Wonka ingat bagaimana rasa menjadi anak kecil? Raut wajah Wonka langsung berubah, kemudian dia teringat masa kecilnya waktu dulu saat Halloween. Wonka kecil dan teman-temannya pergi ke setiap rumah untuk mendapatkan permen dan coklat. Saat pulang ke rumah, ayahnya yang seorang dokter gigi paling terkenal di kota itu mengambil permen Willy Wonka dan membuangnya lalu membakarnya. Ayah Willy Wonka sangat menjaga kebersihan dan kerapian gigi Willy Wonka. Ia bahkan memasangkan kawat gigi pada anaknya. Saat perahu mereka akan masuk ke terowongan, Wonka pun meminta kecepatan penuh pada ompa-lompa. Perahu pun melaju menyusuri sungai sambil Wonka menjelaskan ruangan apa saja yang ada di sana. Wonka meminta agar perahu berhenti di ruangan penciptaan dan mereka semua turun. Wonka menyuruh mereka semua bersenang-senang, tapi tidak boleh menyentuh apapun yang ada di situ. Violet dan Mike berlari dan melihat ada ompa-lompa yang sedang berenang dan melemparkan sesuatu. Mereka bertanya pada Wonka, barang apakah itu? Ternyata itu adalah kembang gula kerasa abadi yang dia ciptakan untuk anak-anak yang memiliki sedikit uang. Anak-anak bisa menghisapnya sepanjang tahun. Wonka juga menjelaskan di sana ada kembang gula rambut. Namun formula tersebut masih belum sempurna, karena rambut orang yang memakannya akan tumbuh sangat lebat dan sangat panjang. Kemudian ada juga permen karet yang mengandung 3 porsi makanan. Permen karet itu bertujuan agar orang-orang tidak perlu lagi untuk memasak. Dan cukup dengan mengunyah permen karet, mereka langsung bisa sarapan, makan siang, dan bahkan makan malam. Permen karet itu adalah sup tomat, sapi panggang, dan kue blueberry. Violet berkata bahwa permen karet itu sesuai dengan seleranya. Wonka menyarankan untuk tidak terburu-buru memakannya, karena ada hal yang belum selesai. Tapi Violet tetap bersikeras bahwa dirinya adalah seorang pemegang rekor dunia mengunyah permen karet, dan tentu saja dia tidak takut. Kemudian dia pun memakan permen karet itu. Menurut Violet rasanya sangat luar biasa. Willy Wonka menyuruh untuk membuang permen karet itu. Tapi Violet tetap saja mengunyah. Bahkan ibunya menyuruh Violet untuk terus mengunyah. Dengan bangga ibunya mengatakan bahwa Violet akan menjadi anak pertama yang merasakan permen karet makanan. Tiba-tiba hidung Violet berubah menjadi ungu dan dengan cepat seluruh tubuhnya menjadi warna ungu juga. Ibu Violet bertanya apa yang terjadi pada anaknya. Tapi Wonka menjawab kalau dia sudah memperingatkannya tadi kalau permen karetnya belum sempurna. Bukan hanya warna tubuhnya yang berubah, tapi sekarang tubuh Violet mulai membengkak dan menjadi besar seperti buah blueberry. Tak lama kemudian datang ompa-lompa yang kembali bernyanyi dan menari. Dengan lirik tentang Violet, seorang gadis yang egois dan selalu mengunyah sepanjang hari. Sambil bernyanyi, mereka menggelindingkan Violet masuk ke ruangan jus untuk diperas. Dan ibunya pun segera menyusul Violet. Wonka kembali mengajak yang lain untuk melanjutkan berkeliling. Saat berjalan, Charlie kembali bertanya, apa Willy Wonka ingat permen pertama yang pernah dia makan? Willy Wonka menjawab tidak mengingatnya. Tapi sebenarnya dia masih ingat. Permen pertama yang dia makan adalah sisa permen karet yang tidak terbakar saat dibuang ayahnya ke perapian. Dan mulai saat itu Willy Wonka diam-diam membeli permen dan coklat untuk dia makan. Bukan hanya sekedar memakan permen dan coklat, tapi Willy Wonka mencatat bagaimana rasa-rasa permen itu dan bahan apa saja yang terkandung dalam permen itu. Mereka kemudian masuk ke ruangan penyortiran kacang. Di sana mereka melihat banyak tupai yang bertugas untuk mengupas kacang yang bagus. Sedangkan kacang yang tidak bagus mereka buang. Veruca mengatakan kepada ayahnya bahwa ia menginginkan salah satu tupai. Ayahnya menjawab bahwa Veruca sudah banyak binatang peliharaan yang bagus. Tapi Veruca tetap memaksa untuk meminta tupai. Ayahnya mengiyakan dan akan segera mencari tupai untuk anaknya. Veruca tidak mau tupai biasa, ia menginginkan tupai yang sudah dilatih. Ayahnya pun menanyakan harga satu tupai kepada Wonka, tapi Wonka tidak mau menjual tupai itu. Veruca yang manja pun langsung turun lewat sela-sela pagar dan berniat mengambil sendiri tupai itu. Wonka dan ayahnya pun terus memanggil agar Veruca kembali, tapi anak itu tidak mau mendengarkan. Saat tupai-tupai itu terganggu dengan kedatangan Veruca,
Semua tupai pun langsung menyerang Veruca. Salah satu tupai mengetuk kepala Veruca untuk mengecek kualitasnya. Dan sepertinya menurut mereka Veruca merupakan kualitas kacang yang jelek. Para tupai pun bersama-sama mengangkat Veruca untuk dimasukkan ke dalam saluran pembuangan sampah. Setelah Veruca masuk ke dalam saluran pembuangan sampah, para tupai pun kembali pada pekerjaan mereka. Wonka membukakan pintu untuk ayah Veruca. Tak lama kemudian para ompa-lompa datang kembali dan mulai bernyanyi. Kali ini menceritakan tentang Veruca, anak yang nakal dan manja, yang masuk ke dalam saluran pembuangan sampah. Ayah Veruca pun berjalan melihat lubang itu, dan seekor tupai mendorong ayah Veruca hingga jatuh ke dalam pembuangan sampah. Mereka pun melanjutkan perjalanan tur mereka. Mereka masuk ke dalam lift yang sangat unik, yang bisa bergerak naik turun vertikal, horizontal, dan bahkan diagonal. Saat Wonka memencet salah satu tombol, lift itu bergerak sangat cepat. Dari dalam lift mereka menyaksikan gunung coklat, rumah sakit, boneka, pusat pembakaran, dan kantor administrasi, serta ruang kembang api. Mike yang sok pintar pun berkata, "Kenapa semua yang ada di sana tidak ada yang berguna?" Tapi Charlie menjawab, kalau permen tak perlu banyak kegunaan. Mike membalas permen itu membuang-buang waktu. Mendengar hal itu, Wonka langsung teringat tentang ayahnya dulu, yang pernah berkata bahwa anaknya tidak akan menjadi pembuat coklat. Akhirnya Willy Wonka pergi ke Swiss sendiri dan ke ibu kota permen di seluruh dunia. Saat Wonka masih larut dalam pikiran masa lalunya, Mike mengatakan ingin memilih ruangan yang akan mereka tuju, dan ia pun memencet tombol television room. Dengan cepat mereka pun sampai ke situ. Wonka menyuruh mereka semua untuk menggunakan kacamata, sebab cahaya yang ada di ruangan itu bisa membakar kedua mata mereka. Ruangan itu adalah tempat pengujian penemuan terbaru dan terhebat Wonka, yaitu televisi coklat Wonka. Wonka pernah berpikir kenapa ia tidak bisa mengirim coklat sungguhan lewat TV. Sepertinya mustahil, kata Wonka. Memang mustahil, kata Mike. Kau tak mengerti apa-apa soal ilmiah, kata Mike. Mike kemudian menjelaskan bahwa ada perbedaan antara gelombang dan partikel. Kemudian jumlah tenaga yang diperlukan untuk merubah energi benda sekitar 9 bom atom. Wonka sama sekali tak mengerti apa yang dikatakan Mike. Wonka kemudian mengirimkan coklat itu dari sebuah ruangan ke ruangan lain dengan televisi. Coklat besar pun hilang, kemudian mereka melihat ke layar, dan terlihat coklat tadi sudah berada di tempat lain dengan ukuran yang kecil. Wonka menyuruh Mike untuk mengambil coklat itu dari layar. Namun menurut Mike itu hanya gambar di layar. Wonka pun menyuruh Charlie untuk mengambil coklat dari layar. Dan Charlie pun menurut dan langsung menjulurkan tangannya ke dalam layar. Dan benar saja coklat itu bisa diambil dan dimakan. Ayah Mike bertanya, apakah sereal bisa dikirim? Tentu saja, jawab Wonka. Bagaimana dengan manusia? Tanya Mike. Mike berpikir kalau Wonka tidak sadar apa yang sudah ia temukan, yaitu alat teleportasi. Itu penemuan terpenting menurut Mike. Mike berlari menuju alat buatan Wonka. Ia memencet tombol dan melompat. Mike pun menghilang. Wonka langsung mengajak mereka untuk melihat televisi. Wonka menyuruh seorang ompa-lompa untuk mencari Mike di semua saluran TV. Mereka pun menemukan Mike sedang berdiri di meja pembawa acara berita. Dan ompa-lompa pun kembali bernyanyi dengan lirik anak kecil yang dilarang untuk mendekati TV. Karena hal itu akan merusak indera mereka, menghambat dan menghancurkan pikiran. Ayah Mike mengambil Mike dari dalam layar, namun Mike sangat kecil. Tidak ada cara untuk mengembalikannya, tetapi Wonka memberi saran agar Mike dibawa ke alat penarikan permen. Willy Wonka menyuruh ompa-lompa untuk mengantar Mike dan ayahnya. Kini hanya tersisa Charlie dan kakek itu saja. Wonka kemudian memberi selamat kepada Charlie karena dialah pemenangnya. Agustus yang tubuhnya penuh dengan coklat bersama ibunya pun keluar dari pintu pabrik, diikuti oleh Violet yang sekarang badannya kembali berukuran normal, namun tetap berwarna ungu dan dengan tubuh yang sangat elastis. Kemudian ada Veruca dan ayahnya yang dipenuhi sampah di tubuh mereka. Dan yang terakhir ada Mike dan ayahnya. Kemudian Mike pun keluar dengan tubuh yang sangat tipis dan tinggi. Dari dalam lift kaca, Wonka dan Charlie dan kakek Joe memperhatikan orang-orang dari atas. Wonka kemudian mengantarkan Charlie untuk pulang. Wonka mengatakan sebagai hadiah ia akan menyerahkan seluruh pabrik coklat Wonka kepada Charlie. Semua anggota keluarga terheran, namun Wonka di sini sangat serius. Hal itu dikarenakan saat Wonka mencukur rambut, ia melihat ada rambut putih. Dan ia berpikir siapa yang akan menjaga pabrik dan ompa-lompa. Jika ia nanti meninggal, saat itulah Wonka berpikir harus menemukan seorang pewaris.
Wonka mengajak Charlie untuk meninggalkan semuanya dan tinggal bersama ia di pabrik. Tentu saja Charlie mau, tapi dengan syarat keluarganya harus ikut. Tapi Wonka menolak, karena pembuat coklat itu harus bebas dan sendirian dari apapun. Konsekuensinya meninggalkan keluarga. Charlie pun menjawab bahwa dia tidak akan pergi. Dia tidak akan meninggalkan keluarga demi apapun. Wonka terkejut mendengar jawaban Charlie. Wonka pun sampai membujuk Charlie, namun tetap saja Charlie tidak mau. Akhirnya Wonka pun masuk ke dalam lift, kemudian mengucapkan selamat tinggal, dan akhirnya pergi. Di keesokan paginya memperlihatkan Charlie membantu orang tuanya untuk memperbaiki rumah. Dan kakek Joe yang sedang menyapu debu-debu di dalam rumah. Sedangkan ayah Charlie pun sekarang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di pabrik pasta gigi sebagai teknisi mesin. Kehidupan keluarga Charlie pelan-pelan menjadi lebih baik. Tapi berbeda cerita dengan Wonka, ia terlihat sedih. Pada suatu hari Charlie sedang menyemir sepatu seorang pria yang menutupi wajahnya dengan koran. Pria itu membaca berita tentang permen baru Willy Wonka yang tidak terlalu laku di pasaran. Lalu pria itu bertanya, apakah Charlie pernah melihat Willy Wonka? Charlie menjawab, iya. Pertama dia kira Willy Wonka adalah orang yang hebat, tapi ternyata dia tidak terlalu baik, dan dia memiliki model rambut yang lucu. Itu tidak benar, saut si pria sambil menurunkan koran yang menutupi wajahnya. Wonka bertanya, apa yang membuat Charlie menjadi lebih baik saat sedih? Keluargaku, jawab Charlie. Menurut Wonka, keluarga selalu membatasi apa yang boleh dan tidak boleh, yang membuat suasana tidak mengenakan. Mereka berusaha melindungi karena menyayangimu, jawab Charlie. Charlie menyuruh Wonka untuk bertanya langsung ke ayahnya. Wonka meminta agar Charlie mengantarnya. Akhirnya Charlie menemani Wonka untuk menemui ayahnya. Saat mereka sudah sampai di rumah ayah Wonka, mereka beralasan untuk memeriksakan gigi Wonka. Selagi memeriksa gigi Willy Wonka, Charlie melihat banyak sekali artikel tentang Willy Wonka. Ternyata selama ini ayahnya mengidolakan Willy Wonka yang sangat sukses dengan pabrik coklatnya. Ayah Wonka heran melihat gigi Willy Wonka karena bentuk giginya yang sangat mirip dengan gigi anaknya dulu. Ayahnya mulai sadar siapa yang sedang ia periksa. Willy dan ayahnya pun berpelukan. Willy Wonka kembali memberi tawaran sebelumnya kepada Charlie. Saat keluarga Charlie bersiap untuk makan malam, Charlie dan Wonka pun masuk dan duduk bersama untuk makan. Terlihat sikap Willy Wonka yang jauh lebih ramah dan riang. Charlie memenangkan sebuah pabrik coklat, dan Willy Wonka pun mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, yaitu keluarga. Dan film pun selesai. Salah satu pesan yang dapat saya ambil dari film ini adalah tentang rasa bersyukur. Bersyukur terhadap apa yang sudah kita dapatkan selama kita masih mempunyai keluarga. Karena bagaimanapun keluarga adalah tempat terbaik untuk kita pulang. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru. Dan sampai jumpa di next video.